kondisi T1 500 Kelvin, terus P1-nya 6 bar, T2 371 Kelvin, P2 1,2 bar. Ini kan skemanya seperti ini, masuk H1, terus outputnya W dan H2. Terus yang ditanyakan W, WS, W ideal, W cos, dan SG. Terus jawab, persamaan umumnya itu delta H plus delta EK plus delta EP sama dengan Q plus W. Di sini delta EK, delta EP, dan Q sama dengan 0. Terus diperoleh delta H sama dengan W. Untuk delta H sendiri itu N CP delta T. Terus kita menggunakan CP sama dengan 7/2R. Kita masukkan 1 mol. Oke, asumsi 1 mol. Terus dikali 7/2 kali 8,314 Joule per mol Kelvin dikali T2 min T1-nya. Diperoleh 3753,77 Joule. Terus untuk mencari delta S-nya, kita menggunakan persamaan 5.14. Dengan rumus yang sudah diturunkan, jadi delta S sama dengan N kali CP ln T2 per T1 min R ln P2 per P1. Kita masukkan 1 mol kali 7/2 8,314 ln T2 per T1-nya min R-nya sama ln P2 per P1 diperoleh 4,698 Joule per Kelvin. Untuk mencari W idealnya kita menggunakan persamaan 5.27, yaitu W ideal sama dengan delta H min T epsilon ET itu kali delta S. Delta S-nya sudah diketahui, terus delta H sama dengan W tadi, WS. Terus diperoleh min 5163,17 J. Untuk W loss-nya kita menggunakan persamaan 5.30. W loss sama dengan WS min W ideal. WS diketahui yang atas tadi, min W ideal 5163,17 Joule. Terus untuk mencari SG-nya, W loss sama dengan T itu kali SG. Terus SG sama dengan W loss per ini diperoleh 4,698 Joule per K, sama dengan delta S-nya nilainya. Sudah, Pak. Itu yang bagian A ya. Mungkin dari yang lain bisa menanggapi gimana? Sama atau beda? Sama, Pak. Pak, saya boleh bertanya, Pak? Silakan, Pak. Jadi kemarin yang sempat dijelaskan oleh Pak Anas itu kan digambarkan itu ya, apa skema turbin itu ya. Terus diberitahukan langkah-langkahnya untuk mengerjakan soal ini. Untuk yang pertama itu kan ditulis neraca energi oleh Pak Anas itu. Neraca energinya itu kan akumulasi sama dengan input minus output ya. Kemudian akumulasinya 0, berarti kan input sama dengan output. Inputnya itu yang masuk itu kan H1, kemudian yang keluar kan H2 dan W. Kemudian jika ditanyakan W-nya ditanyakan W-nya itu berarti
delta H sama dengan gitu loh Pak. Delta H sama dengan itu, W-nya itu hasilnya minus Pak. Nah itu kalau misal dipakai dalam soal ini, itu hasilnya nanti di belakang itu beda Pak dengan ini. Kemarin saya seperti itu soalnya. Maksudnya ketika WS-nya minus atau negatif, nanti kalau dilanjutkan perhitungannya hingga ke bawah hasilnya akan beda gitu maksudnya. Iya beda. Soalnya di yang Tommy ini kan delta H sama dengan W kan ya. Tapi kalau yang kemarin pakai yang neraca energi itu delta H sama dengan min W. Jadi nanti hasilnya min W-nya itu minus, delta H-nya positif. Sedangkan di sini kan delta H dan W-nya itu kan sama-sama negatif. Itu bagaimana Pak ya, kok bisa beda? Secara itu sih kayak kalau diruntut dari awal itu sama gitu Pak. Kan delta H plus EK plus EP sama dengan Q plus W itu kan Pak. Tapi kenapa kok bisa beda? Supaya lebih realnya gitu ya, untuk pekerjaannya Mbak Ada ketika dibandingkan dengan pekerjaannya Mas Tommy, enggak apa-apa? Dan pertanyaan Mas Tommy itu di bagian mana? Angka yang beda di mana? Yang pertama B-nya gitu ya? Enggak Pak, hasilnya saya sama kayak Tommy untuk saat ini. Tapi yang kemarin sempat saya kerjakan menurut step-step dari Pak Anas. Yang di PPT itu, ya di PPT, yang di classroom. Untuk saat ini hasilnya sama saya dengan Tommy. Oke, coba scroll ke bawah Mas Tommy sedikit. Jadi kalau in case nilai BS-nya itu hasilnya positif gitu ya, itu nanti akan dipakai di bawah itu, bentar. WS, WI ideal. Oke, di sini ya, antara penggunaan WS-nya untuk nilai WID-nya berapa, Mbak? Pakai positif atau negatif? Yang dari saya kemarin. WS-nya kemarin positif. WS-nya positif. Kemudian delta H-nya otomatis kan negatif Pak ya, karena delta H sama dengan minus W. Tapi kemudian yang di bawah itu ada cara lain itu Pak, yang delta H sama dengan EK plus EP sama dengan Q plus W itu. Di nomor 27 kan Mas, sebentar ya, saya buka. Boleh di stop Mas Tommy, terima kasih. Iya. Saya di nomor 27. Bukan? Oh, ini betul. Nomor 39. Jadi ini Mbak, kalau iya Pak. Nah, ya memang ini saya tunjukkan alternatifnya gitu untuk mendapatkan nilai W gitu ya. Yang pertama pakai neraca energi ya secara umum ya, bahwa akumulasi sama dengan in minus out. Ketika steady state kan berarti masuk sama dengan keluar. Yang masuk H1, yang keluar H2, kemudian W juga. Nah dari sini ketika di range gitu ya, kalau H2 minus H1 berarti kan minus W ke sana. Jadinya seperti ini. Nah, H2 minus H1 inilah yang didefinisikan sebagai delta H gitu kan. Karena delta itu kondisi akhir kurangi kondisi awal gitu. Jadi H2 minus H1.
Berarti delta H itu sama dengan minus W. Nah, delta H-nya dimasukkan NCP delta T. Di sini kan akan negatif nih, karena delta T-nya kan negatif. Berarti di sini negatif gitu ya. Sisi kiri akan nilainya negatif. Akan negatif. Kemudian di sisi kanan itu minus W. Berarti W-nya positif atau negatif? Jadi positif. Betul. W-nya akan positif. Betul. W-nya akan positif. Ini kalau pakai pendekatan yang ini gitu ya. Cuman terserah kalian nanti menggunakan pendekatan yang mana. Terus pendekatan yang berikutnya, ini yang pakai rumus yang sudah jadi di Smith-Van Ness gitu. Dimana kalau flow system steady state itu delta H plus delta EK plus delta EP sama dengan Q plus W gitu. Perubahan energi kinetik diabaikan, perubahan energi potensial diabaikan, Q-nya juga diabaikan, diapatis ya, sehingga delta H sama dengan W gitu. Nah, kalau delta H ini dijabarkan ya N kali CP kali delta T, di mana delta T-nya akan negatif 371 minus 500 Kelvin. Berarti nilai delta H-nya itu sama dengan nilai delta H-nya itu akan bernilai negatif. Nah, karena delta H itu sama dengan W, berarti W-nya akan positif atau negatif? Jawabannya akan negatif. Jawabannya akan negatif. Gitu. Nah, cuman kalau dari angka mutlaknya itu sama. Kalau dari angka mutlaknya itu sama. Gimana? Yang jadi pertanyaannya di mana, Mbak Ada? Nanti kan kalau misal kita pakai cara yang atas sama yang bawah itu kan otomatis W-nya beda ya Pak ya. Nanti untuk mencari W loss terus dan sebagainya itu kan nanti akhirnya beda Pak. Cek loss. Nilai-nilainya bisa dari angkanya itu. Dengan posisi pertanyaannya artinya posisinya itu sampai angka positif atau angka negatif lebih spesifiknya gitu. Jadi kalau menggunakan proses yang ini yang bersama dengan WSS yang ini dan di sini sana-sana ini kan tanda-tanda semuanya masuk kalau semuanya masuk ini yang keluar ini secara langsung itu dikatakan harus masuk masuk di sini kan kita bahwa dia masuk yang masuk dan dia masuk dan dia akan terjadi karena berlawanan dengan tanda yang lain-lainnya itu lain-lainnya itu keluar tapi kenyataannya keluar itu benar-benar saja nilai-nilai yang dia akan kalau yang ini nilai-nilainya kita anggap keluar dari yang awal itu sehingga nilainya akan positif jadi nilai-nilai positif ini mengatakan bahwa asumsi awal rumus yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan arah awalnya bukan dengan arah awal. Kalau ini beda dia harus masuk. Nah, kalau sama berapa yang ini berarti yang BSS itu yang tanda analisis ini yang tanda analisis. Yang ideal dari tanda ini BSS yang ada harus tambah ini kemudian delta SS ya dari itu apa ya positif Pak.
biayanya gimana? Biayanya negatif, Pak. Di sini negatif, ini bisa negatif, negatif. Jadi di sini di SS-nya ini biayanya dia dikasih minus dalam kurung minus biaya. Jadi nilai SS-nya atau bisa jadi dari biaya dua-duanya negatif, dua-duanya negatif. Jadi boleh silakan cara tinggal untuk yang ini boleh skip saja nggak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak karena yang kata-kata ini kata-kata yang mungkin pernah di TK atau di teks-teks yang lain-lain. Tapi sama-sama saja. Teman-teman di masyarakat nggak pakai saja nggak apa-apa. Jadi sistem apapun B-nya yang sesuai yang masuk. Sehingga kalau ada nilai itu artinya dia bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif sesuai dengan arah kenyataannya betul kalau ketika dia kita mengatakan positif ya positif nanti akan terjadi di yang lain itu ada gimana Ya, baik. Penting ini kita nggak ada yang Iya, terima kasih banyak. Ada lagi tambahan apa? Sudah nomor 16 ada. Salah satu. Maaf, Anda sudah loading.
Pak. Jadi yang mencoba yang mengenal satu Pak. Di mana etilen masuk pada temperatur 250 derajat Celcius dan tekanan 38 kPa. Dari sentrifugal turbin menjadi 120 kPa dan dihitung temperatur yang diekspektasikan dan kerja jika properti etilen dihitung dengan bersamaan menggunakan format ideal. Jadi diketahui T0 sama dengan 250 derajat Celcius sama dengan 423,5 Kelvin. PMN-nya 38 kPa dan selesainya 120 kPa. Yang ditandanya T final dan DE menggunakan persamaan ideal. Karena ideal yang dianggap KS sama dengan 0 atau sehingga persamaannya KSR sama dengan integral M0 NPT dPi per R d per T dan P PN0. Dan untuk integral T0 NPT dPi per R dt per T sama dengan A lengkap plus B T0 plus CT T0 kuadrat plus dt per T kuadrat lagi T0 kuadrat dikali tos pasar 2 kemudian dikali dengan tos yang 1 sesuai dari untuk data SRR sama dengan dilihat tadi delta SRR integral T0 NPT dPi per R kali D per T dan P PN0. Kemudian integral T0 NPT dPi per R kali D per T ditambah dikurangi menjadi P PN0 sehingga dekat data SRR-nya A lengkap plus B kali T0 plus C T0 kuadrat plus D per kuadrat T0 kuadrat kali total 1 2 dibagi dengan total 1 kemudian dikurangi len PN0. Untuk kapasitas transfer dari nilainya 1,424, B-nya 14,59 pada 1,3, C-nya 4,39 lokalisasi 1,6, D-nya sama dengan 0. Dan untuk mendapatkan nilai TS maka total diasumsikan saya bisa masukkan contoh nilai 0,7. Jadi delta SRR-nya sama dengan 1,424 kali 0,7 ditambah 0,01499 kali 5,23,15 kemudian 0,3 kali dengan 0,7 ditambah 1,2 dikalikan 0,7 kemudian diambil 120 per 3.200 sehingga didapatkan data SRR-nya 0,9981 sehingga delta S-nya bernilai 0,9981 dikali 8,314 mendapatkan 8,27085. Jadi delta S-nya harus sama dengan 0. Jadi untuk mendapatkan data S-nya sama dengan 0 saya melakukan perhitungan metode Wolsik di mana di sel ada data S yang dimiliki tadi value-nya 0 terus by change-nya dia sel by change-nya O yang diasingkan sehingga ada pada contohnya nilai 0,589 untuk S sama dengan 0 dari total 0,589 ini didapatkan T sama dengan dikali dengan 0 sehingga T-nya nilai 308,19 Kelvin. Setelah itu untuk mengukur D bisa sama dengan delta sama dengan N CHRR T1 di mana CHRR-nya didapatkan nilai 6,5
313 dan dikalikan dengan R mendapatkan 5,13334 sehingga ini B-nya CPH dikali TNM0 didapatkan minus 11.987 Joule per mol. Ini yang pertama ya, pada hasilnya sudah berbeda dari nilai atau rumus PKS-nya maka ada SSI itu ada CPSS-nya yang menggunakan aplikasi sebetulnya kemudian terdapat pada sama dengan tapi nilainya akan dikali ya. Jadi rumus sama dengan sama dengan yang bisa stop sekarang atau yang bagian dan yang generation relation itu banyaknya 614 maaf Pak, dasar meter R-nya nomor 661A saja. Oke. Kalau yang relation yang 16 Pak. Oke. Yang dari
yang SS dan bedanya. Kalau yang bagian atas sudah sekali nilainya masing-masing. Ini sehingga data SS sama data SS ini. Maka data sama itu dan ini masalah dan SS dua dan cara hitungnya misalkan dari memerlukan informasi. Jadi benar-benar saja menggunakan untuk yang mana tidak tahu itu akan berada dan transaksi. Transaksi dan transaksi. Transaksi dan informasi masalah dan di lalu jadi cukup berarti ini kalau kita katakan sama misalkan oleh itu sebenarnya saya pakai dia aja nggak apa-apa gitu. 120 kakaknya karena sudah dari biasa sih daripada manusia ini kan sudah cukup tinggi ya. Tapi kalau kita angkat ke yang ini masih memadai. Jadi itu karena kemudian dalam berinteraksinya itu lebih mudah kalau pakai beda. Dan yang itu yang yang ada di nol di satu itu ada nol ada satu ada nol ada satu semuanya yang kita pakai SS RR dan RR yang lain-lain. Misalnya RR itu yang SS itu ya Pak. Mungkin saya sebut dia sama-sama siapa ya bahan-bahan saya. Untuk 16 diketahui hasil TLN T-nya kemudian untuk P-nya berubah, TC-nya dilihat dari appendix tidak dapat 31,3, kemudian TC-nya 61,39, kemudian untuk yaitu TC tidak 0,93, yaitu BPTC 43 dengan 61,49 dan 0,62. Kemudian ditanya yaitu enthalpy, kemudian enthalpy dengan negatif kolom dengan variation. Kemudian untuk negatif kolom itu diketahui ini sumber terdapat 0,088 ditambah dengan sisi sekian, kemudian untuk data yaitu omega dikali dengan TR
dari ekuation 353 tidak dapat nilainya 0,05804. Untuk I-nya yaitu di alpha TR dibagi dengan omega TR dari ekuation 3.54 tidak dapat I-nya yaitu 5,1415. Kemudian dia masuk ke hitungan ZZ. Untuk ZZ-nya salah satu minus beta minus I kali beta ZZ minus beta ZZ plus epsilon beta dikalikan dengan ZZ plus tau beta tidak untuk ZZ-nya. Setelah dilakukan transaksi dengan jalur untuk ZZ yang konstan dapat ZZ-nya 0,695. Kemudian untuk hitungan I yaitu 1 tau minus epsilon dengan ZZ plus tau beta pada Z plus epsilon beta. Kemudian dapat untuk I-nya yaitu dengan ZZ plus beta plus Z. Untuk I-nya dapat 0,08616. Masukkan saja dari 0,695 dapatnya 0,08816. Kemudian untuk hitungan entalpi, untuk hitungan entalpi dapat dilihat di ekuation 6.68. Untuk entalpinya yaitu ZZ minus 1 plus dilihat TR dilihat TR minus 1 dikali I. Untuk hitungan entalpi tidak dapat hasilnya 0,-0,923. Kemudian dikalikan dengan TR dan dikalikan dengan TE, kita dapat entalpinya minus 2,146 joule mol. Itu R yang bilangnya R itu entalpi itu masuk pada Kemudian untuk hitungan entalpi residual yaitu entalpi residual DR sama dengan Z min beta plus dilihat ATR dilihat TR kali I. Kemudian didapatkan minus 0,657 untuk entalpi residualnya dengan transaksi ideal dapat entalpi residualnya minus 5,663 joule mol. Jadi untuk ekspresi transaksi masukkan untuk mendapatkan entalpi residual dan transaksi itu
kemudian kalian mau set sama satu anak-anak kalian belum set dan bisa bisa tinggalkan angka ini angka KRR kemudian SR1 kemudian SSR1 itu dari dan jangan masalah adalah TKR sama TKR itu ada small dan set jadi apa aja ini sudah selesai gitu. Nah kalau kayak yang jadi saya
sih, saya tidak bisa ngomong di tengah-tengah, tapi kalau 40 itu bisa dikatakan akan rendah, bisa dipastikan tengah-tengahnya ada 40. Ada. Kalau yang masih 10 ya 8, 7, ada ya. Karena tergantung awalnya, mungkin bahasa tidak 8 masih rendah, ya pun 8 dia sudah biasa sekali. Jadi orang macam berapa sih? Saya bisa memberikan informasi, teman. Kalau lihat di bawah main itu jangan jadi kalau ada ragu-ragu itu ditulis saja diasumsikan bahwa misalkan 7 barbar yang akan ada sehingga sama dia dianggap berlaku dan itu sudah cukup mewakili gitu. Kalau baru bukan rendah kalau baru dia kompetisi dan beberapa semua masih dia tentang itu sih saya tidak bisa memberikan apa pastinya sama-sama yang ada apa tadi dibilang untuk saya biar oleh ya saya kalau misalnya sampai udah dikasih tahu jadi gimana cari lagi atau untuk nomor 14 saya juga sudah dikasih tahu tapi nomor 1 sudah satu tidak ditanyakan. Jadi yang saya jelaskan itu yang asasi yang nomor 1 yang nomor 14 sudah dua-duanya sudah dibacakan. Jadi kalau yang itu tapi kalau jadi buat itu kayaknya dia kurang cocok ketika dia masih ada kalau saya cukup hanya yang ini pada sampai sekarang tapi dan tidak melakukan yang datang saya memang itu ada